Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita yang dimana pada video sebelumnya kita sudah selesai dengan latihan pertama dan kedua. Dan pada video kali ini kita akan mulai dengan latihan ketiga. Bagi teman-teman semuanya, jangan lupa untuk senantiasa mensupport dan mendukung kami. Semoga channel ini semakin berkembang, semakin bermanfaat, dan semakin banyak orang-orang yang kemudian ikut serta dalam pembelajaran nahwu ini. Dan jangan lupa pula untuk teman-teman agar menyebarkan sebanyak-banyaknya dan berikan komentar di bawah. Siapa tahu ada penyampaian kami yang kurang jelas atau contoh yang salah, penerapan kaidah yang belum sesuai, maka bisa diisi di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga setiap kali kami mengupload video terbaru, teman-teman tidak ketinggalan videonya. Dan kami sarankan kepada teman-teman yang baru bergabung dengan kami, baru bertemu dengan channel kami, agar bisa menyaksikan video-video sebelumnya, karena pembelajaran ini adalah pembelajaran yang saling terikat antara satu dan yang lainnya. Jangan lupa pula untuk teman-teman yang belum memiliki bukunya, agar segera memilikinya, karena buku ini bisa didapatkan dengan harga yang sangat terjangkau dan akan sangat memudahkan ketika teman-teman memiliki bukunya, bisa mencocokkan antara penjelasan yang kami sampaikan dengan buku yang dimiliki oleh teman-teman semuanya. Dan sebelum kita mulai, kami ingatkan kembali untuk senantiasa meluruskan niat kita, menjadikan niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam belajar ini. Karena ikhlas merupakan sebab terbesar dibukakannya pintu pemahaman untuk kita semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai pelajaran kali ini. Tamrinus salis, latihan ketiga. Dha' maf'ulan bihi munasiban likulli jumlatin minal jumalil atiyah. Letakkan maf'ul bihi munasiban yang sesuai likulli jumlatin pada setiap jumlah dari jumlah-jumlah di bawah ini. Baik, jadi teman-teman semuanya, pada latihan ketiga ini ada 9 jumlah yang perlu untuk disempurnakan, yaitu dengan kita memasukkan maf'ul bihi yang sesuai. Jadi bukan hanya posisinya sebagai maf'ul, tapi harus sesuai. Ya, posisinya sebagai maf'ul dan sesuai. Maka sekali lagi ya kami sampaikan bahwasanya membuat jumlah bukan hanya berkaitan dengan susunan, tapi maknanya juga sesuai ya. Susunannya sesuai, maknanya juga sesuai. Itulah yang diharapkan dan itu sangat penting sekali. Baik, di sini ada 9 jumlah kita baca yang belum sempurna ya. Al-awwalu akalal qittu. As-sani yazra'ul fallahu. As-salisu yang ketiga yabnil banna'u. Ar-rabi'u mazzaqal waladu. Al-khamisu yang kelima takhiyatul bintu. As-sadisu yang keenam kasaral hawa'u. As-sabi'u yang ketujuh yansurun najjaru. As-saminu yang kedelapan yabi'ul baddalu. At-tasi'u yang kesembilan wasalatil mar'atu. Baik, 9
nomor ini memiliki jumlah yang belum sempurna, maka kita akan sempurnakan dengan memasukkan maf'ul bihi yang sesuai. Baiklah teman-teman semuanya, mengingat tempat yang tidak cukup, ya tidak memungkinkan kita untuk meletakkan maf'ul, maka kita akan mencoba membuat ya atau menyempurnakan jumlah ini pada lembaran yang lain, ya, pada lembaran yang lain. Baik, kita sudah sediakan lembaran kosong, ya, kita akan gunakan ini untuk menyalin jumlah, ya, agar memudahkan kita untuk menulis. Baik, yang pertama adalah akalal qittu. Akalal qittu memiliki makna kucing itu telah makan. Akalal qittu, kita butuh maf'ul yang sesuai. Di antara maf'ul yang bisa kita letakkan di sini adalah al-fa'rata. Ya, al-fa'rata memiliki makna tikus. Baik. Al-fa'rata menjadi maf'ul di sini. Ya, kalau misalkan teman-teman di sini menggunakan isim yang lain yang menjadi maf'ul, misalkan as-samaka, ikan misalkan, tidak mengapa. Atau al-lahma, daging misalkan, atau al-khubza, roti misalkan, tidak mengapa, yang jelas sesuai. Kalau al-hadid misalkan, maka ini tidak sesuai, meskipun secara susunan benar tapi maknanya tidak sesuai, karena al-hadid adalah besi, ya, tidak mungkin kucing makan besi. Baik. Kemudian yang kedua adalah yazra'ul fallah. Yazra'ul fallah artinya petani itu menanam. Yazra'ul fallahu, misalkan di sini adalah al-qamha. Baik, al-qamha. Ya, al-qamha bertindak sebagai maf'ul bihi. Kemudian yang ketiga adalah yabnil banna. Yabni al-banna. Yabni artinya membangun. Al-banna adalah orang yang berprofesi sebagai orang yang berprofesi membangun bangunan, atau mungkin bisa kita sebut sebagai tukang, ya, tukang bangunan. Yabnil banna'u al-baita. Baik, yabnil banna'u al-baita. Al-baita di sini berposisi sebagai al-maf'ul bihi. Kemudian yang keempat adalah mazzaqa. Mazzaqal walad. Mazzaqa memiliki makna menyobek, ya, memiliki makna menyobek, sehingga maf'ul yang bisa kita letakkan di sini adalah al-waraqa. Al-waraqa memiliki makna kertas, ya, anak itu telah menyobek kertas. Kemudian yang kelima adalah takhitul bintu.
Takhiyatul bintu memiliki makna anak perempuan itu sedang menjahit. Baik, apa yang kira-kira dijahit oleh anak perempuan itu? Di antaranya adalah as-sauba. Di sini adalah as-saub, pakaian. Kemudian yang keenam, kasarul hawa'u. Kasarul hawa adalah kasara maknanya memecah. Ya, maknanya memecah. Al-hawa itu bisa dimaknai sebagai udara, juga bisa dimaknai sebagai angin ya. Sebagai angin. Di antara maf'ul yang sesuai yang kita gunakan dengannya untuk menyempurnakan jumlah adalah az-zujaj. Az-zujaj artinya adalah kaca. Kemudian yang ketujuh, yansurun najjar. Yansurun najjar, yansur memiliki makna adalah menyebarkan. Ya, yansurun najjar dan najjar adalah orang-orang yang berprofesi sebagai atau membuat satu barang, satu benda dengan kayu ya, atau biasa disebut dengan tukang kayu seperti ya, an-najjar. Yansurun najjaru misalkan al-masamir. Ini adalah al-masamir memiliki makna paku. Paku-paku karena al-masamir adalah bentuk plural dari mismar. Kemudian yang kedelapan, yabi'ul baddal. Yabi'ul baddal yabi artinya menjual, al-baddal juga bisa bermakna sebagai bai' atau penjual. Ya, jadi al-baddal itu kalau dalam bahasa Mesir disebut dengan penjual. Yabi'ul baddalu at-ta'ama. Baik, at-ta'am sebagai maf'ul bihi. Kemudian yang terakhir adalah ghasalatil mar'atu. Ghasalat al-mar'atu. Ghasalat diantara maknanya adalah mencuci. Ya, bisa juga bermakna membasuh. Al-mar'atu maka maknanya adalah perempuan itu telah mencuci atau membasuh, misalkan al-yad. Al-yad. Maka al-yad di sini sebagai maf'ul yang bermakna tangan. Jadi perempuan itu telah membasuh tangan. Baiklah teman-teman semuanya, jadi ini adalah jawaban atau maf'ul bihi yang bisa kita letakkan di 9 jumlah yang ada di latihan ketiga.
apabila teman-teman memiliki kalimat-kalimat yang lain atau kata-kata yang lain yang bisa kiranya dijadikan sebagai maf'ul bih yang sesuai, maka bisa dimasukkan ya. Jadi tidak harus sama seperti yang kami buat di sini. Baik, kemudian kita akan lanjutkan ke latihan keempat. Kita baca tamrinur rabi. Dha' fa'ilan wa maf'ulan bihi likulli fi'lin minal af'alil atiyah. Letakkan fa'il dan maf'ul bihi likulli fi'lin pada setiap fi'il dari fi'il-fi'il yang sesuai atau fi'il-fi'il yang di bawah ini, maaf. Jadi di sini ada 8 fi'il yang masing-masing dari fi'il tersebut akan kita sempurnakan dengan memasukkan fi'il dan fa'il. Fa'il dan maf'ul bihi, maaf. Kita baca fi'ilnya. Qata'a, nadzafa, akala, yahmilu, yaghsilu, ihtarama, aqaba, yahfadu. Baik, ada 8 fi'il yang akan kita buatkan jumlah sempurna. Baik, yang pertama ya, kita akan menggunakan kembali ya media bantuan yaitu kertas untuk kita bisa menuliskan jumlah secara sempurna. Baik, yang pertama adalah qata'a. Baik, teman-teman bisa mencocokkan ya fi'il-fi'il yang ada di buku. Qata'a Zaidun al-lahma. Baik, Zaid di sini sebagai fa'ilnya dan al-lahma sebagai maf'ul. Kemudian yang kedua adalah nadzafa. Ya, qata'a memiliki makna memotong. Baik, kemudian kedua adalah nadzafa. Ya, nadzafa memiliki makna membersihkan. Nadzafa Muhammadun. Nadzafa Muhammadun al-ghurfata. Baik, Muhammad sebagai fa'il, al-ghurfata sebagai maf'ul. Ya, Muhammad telah membersihkan kamar. Kemudian yang ketiga adalah akala. Ya, akala memiliki makna makan. Baik, akala akalal ab. Akalal ab al-khubza. Baik, al-khubza sebagai maf'ulnya. Kemudian yang keempat, ya akala artinya makan. Akalal abul khubza, ayah telah memakan roti. Kemudian yang keempat adalah yahmilu. Ya, yahmilu memiliki makna membawa. Bisa juga bermakna memikul atau menanggung. Baik, di sini kita menggunakan makna membawa. Fa'il yang bisa kita masukkan di sini adalah at-tilmid. At-tilmidhu, yahmilu at-tilmidhu. Apa yang dibawa? Al-haqibata. Al-haqibata.
Baik, kemudian yang kelima adalah yaghsilu. Yaghsilu sebagaimana pada latihan ketiga nomor 9, ya, yaghsilu memiliki makna mencuci atau membasuh. Baik, yaghsilu salihun. Baik, kita menggunakan makna di sini mencuci. Yaghsilu salihun, apa yang dicuci? Al-hidha'a. Baik, al-hidha' adalah sepatu. Kemudian yang keenam adalah jumlahnya atau katanya ihtarama. Ihtarama maknanya adalah memuliakan atau menghormati. Ya. Ihtarama at-tilmidhu al-mudarrisa. Baik, ihtarama tilmidhu al-mudarrisa. Ya. Murid itu telah memuliakan guru. Kemudian yang ketujuh adalah aqaba. Aqaba al-mudarris. Ya, jadi kita balik. Al-mudarrisu, aqaba al-mudarrisu at-tilmida. Baik, aqaba memiliki makna memberikan hukuman. Ya, bisa jadi tentunya seorang guru ketika memberikan hukuman ada sebab. Ya, ada sebabnya. Bisa jadi si murid ketika gurunya menjelaskan, murid tersebut ya tidur, atau bisa jadi murid tersebut tidak memperhatikan, ya malah bercanda sendiri atau bercanda dengan temannya, bermain-main di kelas, padahal gurunya ada di sana dan guru tersebut sedang menjelaskan pelajaran. Ya, maka wajar saja kemudian seorang guru memberikan hukuman kepada murid yang tidak tertib seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah yahfadhu, ya, yahfadhu memiliki makna menjaga, ya, atau menghafal. Baik, yahfadhu Syu'aibun al-Qur'ana. Baik, yahfadhu Syu'aibun al-Qur'ana artinya Syu'aib menghafal Al-Qur'an. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah fa'il dan maf'ul yang kita masukkan di latihan ke-4. Dan bagi teman-teman yang memiliki kalimat atau kata-kata yang bisa dimasukkan untuk melengkapi fi'il-fi'il di latihan keempat ini, sehingga kata-kata tersebut menjadi fa'il dan maf'ul yang sesuai, maka silakan saja. Pada intinya, apa yang kami tulis di sini, jawaban yang kami berikan bukanlah satu hal yang kaku, ya, artinya harus seperti ini, tidak, tapi teman-teman bisa menggunakan kata yang lain yang jelas susunannya benar dan maknanya juga benar. Terima kasih teman-teman semuanya atas kehadiran teman-teman, atas keikutsertaan dan partisipasi teman-teman semuanya dalam mengikuti pelajaran ini. Semoga channel ini semakin berkembang, channel ini semakin banyak dikenal oleh orang. Oleh karenanya kami
menyarankan untuk teman-teman semuanya agar mendukung dan mensupport kami dan untuk menyebarkan sebanyak-banyaknya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang berkenan. Kita bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.